حي على الصلاة. Kita doakan agar mereka dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan senantiasa keluarganya, anaknya dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون بل حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأنهم لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعل ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم واعبدوا وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينظرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تأتيكم توعدون إلا يوم ما كنتم تكذبون وذللناها لهم فمنها ركوعهم ومنها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم تعالى مجراه من شاء خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط العمي فاجر من ما جرى به في أقداره الجسمة فأرسل المشرق خلقه مع شبابه وأسنانه تعالى مجراه من شاء خلق الخلق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قوام بالعبادة شعران يا معين بلقاء
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah wa sadaka wa'dah wa nasara 'abdah wa a'adza jundahu wa hadzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang mulia guru kita mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Subhan Fauzi mata'alallah bituli hayatih wa nafa'na bi'ulumih, guru kita mukarram Al-Ustaz Haji Makmun Rashid dan yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebut satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah dan ta'zim saya. Mudah-mudahan kehadiran para guru-guru kita di tempat yang baik ini mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, berhalal bihalal. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita dari rumah ke tempat yang baik ini mudah-mudahan mendapat redha dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqamah mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum kepada para asatiz, para jamaah yang biasa diajar oleh guru kita, baik yang datangnya dari Jakarta, dari Pondok Rajab maupun dari yang lainnya. Sekali lagi kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Mudah-mudahan kedatangan antum semua ke tempat yang baik ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, saya mengucapkan atas nama Yayasan Pendidikan Majelis Taklim sekaligus Yayasan Yatim Piatu Ba'alawi, mengucapkan minal a'idin al-faizin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di tempat ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza atas kehadiran antum di tempat yang baik ini. Dari rumah meskipun banyak kesibukan sana sini dalam keadaan fitri, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada antum semua yang dihadir di tempat ini. Mudah-mudahan kebaikan antum dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Dan yang keempat, saya mengucapkan mohon maaf bila mana mewakili Yayasan Yatim Ba'alawi masih banyak kekurangan di sana sini, baik kata-kata kami, tingkah laku kami dalam menyambut bapak-bapak di tempat ini. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon doa, mudah-mudahan
Yayasan Yatim Ba'alawi yang masih dirintis oleh guru kita Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Subhan Fauzi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan guru kita panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan ilmunya berkah manfaat untuk kita semua. Dan kami juga mohon doa kepada para jamaah, bukan doa aja ya, bantuannya segala material maupun moral yang setiap bulan dibantu langsung ke guru kita, baik yang melalui langsung maupun transfer. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Mudah-mudahan kebaikan dari bapak-bapak dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur, sumurnya di rumahnya Poati. Bila menjawab salam saya, mudah-mudahan panjang umur dan banyak rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma wa salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khaditul kiramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para asatijah, para tatuan guru, dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini, wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Subhan Fauzi, mata'allah fi kulli hayatis sarifah. Kita doakan guru kita panjang umur, sehat walafiat, diberkahi ilmunya, diberkahi segala hajat dan niatnya, dan Allah berikan kabul segala doa-doanya, dan Allah beri keberkahan buat keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh jamaah dan seluruh murid-murid daripada Yayasan Masjid Ba'alawi yang diajarkan oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi, yang dari Jakarta maupun dari Pondok Rajab, semuanya pada kumpul pagi hari ini. Semoga kumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan dan kita sanjungkan ke manusia paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang tanpa dosa, manusia yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua hadir di pagi hari ini, tempat yang mulia ini, di yaumil kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, dan di yaumil kiamat nanti kita dikumpulkan di bawah benderanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Segala puja dan puji serta rasa syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat Allah berikan kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah, dan tak kalah penting yaitu nikmat kesempatan. Alhamdulillah, berkat nikmat kesempatan Allah berikan kepada kita semua pada pagi hari ini, kita sama-sama saling bermuajahah, saling bersilaturahim, yaitu halal bihalal di tempat guru kita. Semoga dengan langkah kaki kita dari rumah, dari masjid dan dari manapun, semua langkah kita yaitu pahala Allah Subhanahu wa taala, dan menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, tak terasa sekarang sudah memasuki bulan Syawal, dan juga kita di bulan Ramadan. Kepada satu bulan penuh kita menjalankan ibadah. Di siang harinya kita
menjalankan ibadah puasa dan di malam harinya kita mengadakan qiyamul lail. Semoga kita berharap bulan Ramadan tahun ini semua amalan ibadah kita, semua hajat-hajat kita dan semua doa-doa kita dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan halal bihalal pada pagi hari ini, semoga Allah memberikan keberkahan dan mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya saya atas nama murid-murid daripada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Subhan Fauzi, mohon maaf mungkin bila dalam sebulan atau 11 bulan penuh kita diajarkan oleh beliau, kita masih banyak kekurangan, suka bercanda, suka ngelindur, suka ngobrol sana sini. Semoga dengan perjalanan kita sebulan atau 11 bulan diajarkan oleh guru kita mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari salah dan dosa. Maka dari itu insya Allah untuk sebulan ke depan atau 11 bulan ke depan kita lebih istiqomah lagi, kita lebih giat lagi dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala diajarkan oleh guru kita. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan, apa-apa yang beliau ajarkan kepada kita semua menambah keberkahan buat kita semua, dan Allah menjadikan ilmu kita yang bermanfaat. Dan guru kita juga mengajarkan, Allah berikan keikhlasan dan keridhaan, dan semoga Allah memberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi pada guru kita Mukarram Kiai Ahmad Subhan Fauzi yang telah mengajar kami selama 11 bulan. Kami mohon maaf untuk halal bihalal pada pagi hari ini. Semoga guru kita bisa memaafkan kita semua dan Allah memberikan selalu jalan keluar untuk kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad musiman lil khairat wa zar'il hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, para asatiz, para orang tua, para hujat, wabil khusus yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Ma'mun Rasid PR, barakallahu fi hayati syarifah, Al-Mukarram Ustaz Aminullah, Al-Mukarram Ustaz Nur Ali, dan juga para perwakilan DKM baik musholla maupun masjid yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya. Kita doakan agar guru-guru kita, orang tua kita, semuanya jamaah-jamaah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat dan senantiasa diberikan taufik, hidayah serta inayah hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan, saya mengucapkan innal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi menjelang siang ini kita masih dapat berkumpul di masjid tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahim atau halal bihalal, yang mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala niat hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebulan penuh kita telah menyelesaikan ibadah yang begitu berat, ibadah yang begitu mulia. Tanpa dengan bantuan Allah, hidayah dan taufik dari Allah, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan ibadah yang berat tersebut. Sebab kita bukan hanya menahan haus dan lapar. Yang susah itu menahan jawarih, menahan anggota badan kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Itu yang susah. Ya, kalau menahan haus dan lapar anak SD semuanya mampu. Tapi menahan jawarih ini yang amat berat. Jadi kalau sampai selesai Ramadan kita bisa berhasil menjaga jawarih kita, enggak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, insya Allah dosa-dosa kita keluar dari bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaja bihi min dunubihi ka yaumin waladatu ummuh." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa, kemudian di malamnya dia melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kharaja bihi, maka dosa-dosa kita akan keluar ya dari tubuh kita, ya dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu kita. Ya, mudah-mudahan ya kita termasuk hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita berada di bulan Syawal. Ya. Nah, kita mendapatkan predikat Idul Fitri. Idul Fitri ini ya maknanya itu kita kembali. Ya, ada sebagian ulama mengatakan yang namanya Id itu, ya Idul Fitri itu hari di mana ya kita berkumpul sama orang-orang yang beriman seluruh dunia merayakan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan di sini bukan kita pakai baju baru, pakaian baru, makan enak, minum enak. Tapi kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan lantaran dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat kata sebagaimana ulama mengatakan dalam satu syair Arab mengatakan, ya laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid ta'atahu tazid. Tidak dinamakan aid orang yang memakai pakaian baru, orang yang memakan makanan yang enak, minum minuman yang enak dan lain sebagainya. Tapi yang dinamakan dengan id adalah orang yang ketaatannya bertambah setelah Ramadan meninggalkan kita. Orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, ya orang yang dinamakan orang yang mendapatkan id, orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini senada dengan kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang ketika Sayyidina Ali habis sholat Id dengan keluarganya, kemudian sampai di rumah, ya Fatimah Zahra menyiapkan makanan. Ya, makanan ini nggak kayak kita ada apa aja, ya rendang ada, semur ada, sayur, godok ada, semuanya komplit. Tapi ketika itu Sayyidina Ali yang disediakan oleh Fatimah Zahra adalah roti yang sudah nggak layak dimakan, roti yang sudah busuk, sama bubur yang sudah basi. Ya, tapi Hasan Hussein, Fatimah dan Ali makan, senang dia. Ya, ketika beliau lagi makan dan gembira saat itu, datanglah sahabat Nabi yang ketika itu ingin bersilaturahim kepada Sayyidina Ali. Sampai depan rumah, pintu rumah Fatimah Zahra, beliau nggak jadi mengetuk pintu tersebut lantaran bau busuk makanan yang di dalam rumah Sayyidina Ali sudah tercium sampai luar rumahnya. Sehingga sahabat intip, ya ada apa di dalam kok baunya busuk seperti ini?
ternyata makanan yang sudah tidak layak dimakan oleh Sayyidina Ali, Fatimah dan Hasan Husain cucunya Rasulullah. Ya, sahabat ketika itu menangis. Ya, di luar sana orang makan daging yang enak, roti yang bagus-bagus, makanan yang lezat-lezat, tapi anak dan cucu Rasulullah makannya seperti itu. Sehingga sahabat lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat ini ingin menceritakan apa yang dilihat oleh sahabat ini keburu nangis di hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku nggak sanggup ya Rasulullah. Kenapa nggak sanggup engkau lihat anak-anakmu dan cucu-cucumu ya Rasulullah? Ya, ketika itu Rasulullah saking penasaran, datanglah ke rumah Fatimah Az-Zahra. Sampai depan pintunya, Rasulullah pun nggak ketuk pintu, mencium bau yang busuk juga sama. Ya, tapi Rasulullah nggak pakai ngintip, Rasulullah langsung mengucapkan Assalamualaikum. Ya, kemudian dijawab oleh putrinya Fatimah Az-Zahra. Di saat dibuka pintunya, Rasulullah langsung memeluk Fatimah Az-Zahra. Ya, sebab yang dilihat oleh Rasulullah, cucu dan anaknya makan dari makanan yang nggak layak. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, apa yang kau makan? Katanya, ini makanan luar biasa ya Rasulullah. Hari ini saya sekeluarga merayakan Id. Kalau engkau merayakan Id di luar sana orang makan makanan enak, engkau makan yang nggak layak. Kata Sayyidina Ali, hadzal yaum Id lana. Ini hari Id bagi kami ya Rasulullah. Wa ghadan, dan besok pun Id lana bagi kami. Wa kulla yaum, bahkan setiap hari. Selama kami tidak melakukan maksiat kepada Allah, fahuwa id lana. Ya, itu pun id bagi kami. Rasulullah peluk Sayyidina Ali. Jadi kalau menurut Sayyidina Ali, hakikat daripada id, orang yang setiap harinya dia bisa menjaga anggota tubuhnya tidak maksiat kepada Allah, ya, itu pun id. Besok dia bisa menjaga tubuhnya nggak melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah, itu pun juga id. Wa kulla yaum, bahkan setiap hari, ya, orang itu bisa menjaga dirinya nggak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu pun id, kata Sayyidina Ali. Nah ini, ya, makanya, predikat Idul Fitri yang diberikan oleh Allah kita jaga sebaik-baiknya. Kita bisa menjadikan Ramadan itu, ya, makanya kan dalam riwayat mengatakan, lau ta'lamu, ya, seandainya umatku tahu apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatun kulluha Ramadan. Ya, ini saya minta ngerengek-rengek umatnya Rasulullah dijadikan setahun penuh, dijadikan bulan Ramadan. Bisa dijadikan Ramadan setahun penuh buat kita, selama kita tidak melakukan maksiat, perbuatan dosa setiap hari. Itu pun id bagi kita tiap hari. Nah ini, makanya dalam kitab Tajul Arus, Al-Imam Ibnu Athaillah Skandari, ya, beliau mencatatkan di dalam kitabnya bahwa, ya, orang yang berbuat dosa, ya, orang yang berbuat dosa itu diumpamakan seperti wajan penggorengan. Ya, penggorengan setiap hari kan dipakai bini kita buat goreng. Lama-lama pantat penggorengan hitam enggak? Sama, orang kalau setiap hari berbuat dosa, hatta kecil perbuatan dosa tersebut, kalau setiap hari itu terus kita lakukan perbuatan dosa yang kecil itu akan menjadi besar. Sama seperti pantat penggorengan. Tiap hari kita pakai itu digoreng, dipakai bini kita, ya, tapi nggak pernah dicuci-cuci. Besok dipakai lagi, besok pakai lagi, nggak pernah dicuci. Semakin hitam. Kira-kira susah nggak ntar dibersihinnya itu penggorengan? Susah. Ya, makanya di saat kita terjerumus, ya, melakukan perbuatan dosa kecil, buru-buru minta ampun kepada Allah. Buru-buru minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita anggap dosa kecil biasa. Ya, nggak ada dosa kecil
Ya, kalau terus-menerus kita melakukan perbuatan dosa tersebut. Tidak ada dosa besar kalau setiap hari kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya, nah makanya kita jaga anggota badan kita jaga diri kita. Ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa-dosa yang baru. Dalam riwayat hadis dikatakan orang sehabis melakukan ibadah puasa Ramadan, jangankan sebulan, 1 hari aja kita puasa imanan wahtisaban dan bisa menjaga jawari anggota badan kita, dosa kita diampunin oleh Allah, apalagi sebulan. Kalau ketika sebulan sudah selesai melaksanakan ibadah puasa, kita jaga nih ya sampai Ramadan tahun depan, ya Ramadan yang akan datang. Lebaran haji kita meninggal dunia, kita nanti datang kepada Allah enggak membawa dosa sedikit pun. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ya habis lebaran udah minta maaf saudara kita, tetangga kita, semua jamaah kita udah minta maaf. Ya besok kita meninggal. Ya kata Al Imam Suyuti mengatakan, man mata ba'da intihai Ramadan. Siapa orang yang meninggal dunia setelah selesainya puasa Ramadan, mata ala husnul khatimah, maka matinya orang itu dalam keadaan husnul khatimah. Pengen nggak kita begitu? Siapa yang mau? Siapa yang mau duluan? Ya, ini jaminan. Jadi kita jaga ya Idul Fitri kita, kesucian yang diberikan oleh Allah kita jaga sebaik-baiknya. Ya, kalau kita melakukan perbuatan dosa, buru-buru minta maaf. Ya, makanya kata di dalam kitab Tajul Arus, beliau mengajarkan kepada kita, jadikan setiap hari itu ya ada waktu untuk kita bermuhasabah. Dari pagi ini, dari subuh kita bangun sampai malam, sampai sore, ini kita introspeksi diri. Ya, kita tafakur. Ya dari subuh sampai ini asar, amal apa yang aku berbuat ya? Apa yang udah kita lakuin? Ya, udah berbuat amal soleh apa ini hari kita? Ya, udah berbuat amal soleh atau kita melakukan perbuatan dosa? Kalau dari subuh kita sampai asar ternyata amal soleh kita nggak ada, justru kita maksiat kepada Allah, buru-buru minta ampun kepada Allah. Ya, seperti itu beliau mengajarkan seperti itu. Ya setiap hari itu kita harus introspeksi diri, muhasabah, tafakur. Ya dari pagi sampai malam kita mau tidur, gue ngerjain apaan? Amal soleh atau justru banyakkan maksiatnya? Kalau banyakkan maksiatnya, minta ampun kepada Allah. Ya kalau dari pagi sampai kita menjelang tidur, amal soleh aja yang kita kerjakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Ya yang kedua, istiqomah. Ya. Istiqomah, pertahankan di puasa kemarin rajin kita sholat sunnah, ya sholat wajib selalu berjamaah, baca Quran ya rajin, setiap ba'da sholat baca, ini pertahankan ya, nggak ada ya, kalau kita mau jaga kualitas iman dan takwa kita supaya stabil ya, nggak ada cara lain kecuali istiqomah ya. Istiqomah kemana? Nah Nabi pernah ditanya sama sahabat Nabi, ya Rasulullah, mada ta'mal ba'da intihai Ramadan, amal apa yang kami harus lakukan setelah Ramadan meninggalkan kita? Istaqimu bi'amalil khair, istiqomahlah kalian untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Ya diantaranya apa? Kembali lagi rujuk ila majalisil ilm, kembali lagi duduk di majelis-majelis ilmu. Ya di majelis talim kita ngaji lagi, kita gali lagi Al-Quran, hadis, kita belajar lagi fikih. Terus dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan istiqomah dan akan terjaga. Ya, tapi kalau habis Lebaran, wah drop sama sekali, males, kayak ke musolah lagi, males ngaji, udah mulai males, bahkan makin menjauh dari majelis ta'lim, menjauh daripada ustadz atau ulama, dan ini repot udah. Ya istiqomah. Ya walaupun nggak ada manusia yang istiqomah di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita berusaha ngikutin jejak daripada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ya sedikit saya mengimbau ya, saya ingin kita 2 tahun tidak mengadakan halal bihalal
Ya, hari ini kita bisa berkumpul lagi, ini berkat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya segala musibah, penyakit dan lain sebagainya terus dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit ingin memberikan laporan. Ya, pondok pesantren Balawi sudah berjalan kurang lebih 2,5 tahun. Pondoknya ini ya, pesantrennya. Ya, kalau masjidnya 2017. Ya, kalau pesantrennya baru 2,5 tahun kurang lebih kita nerima santri. Nah, santri saat ini ya, awal santrinya itu ada 18 putra dan putri. Ya, nah ketika aneh stroke waktu itu 2 tahun yang lalu, santri laki saya keluarin semua. Sebab kenapa? Saya melihat jaraknya laki dengan perempuan kedekatan. Ya. Nah, takut fitnah. Ya, anak lakinya juga ada dewasa SMP, ya, putrinya juga sama, jaraknya berdekatan. Ya, anak menghindar daripada fitnah seperti tersebut, aneh keluarin mereka, aneh pulangin yang laki. Yang aneh pertahankan santri perempuannya aja. Ya. Nah, jumlah perempuannya dulu ya waktu itu ada 10. Ya. Nah, namanya orang hafal Quran itu nggak semuanya kuat, nggak semuanya bisa bertahan sampai 30 juz. Ada yang menghafal cuma hanya 5 juz, setelah itu pulang, nggak balik lagi. Ya, ada tergantung otaknya dia. Ya, beda dengan sekolah, pondok yang ada sekolahannya, ya dia sampai lulus. Ya, kalau menghafal Quran itu enggak. Ada yang cuma dipunya target 10 juz doang. Ya, nah, jadi kemarin ada yang dari Cianjur pulang. Itu udah dapat 5 juz dia. Ya, nah boyong. Nah, kemudian juga awal-awalnya dulu ada orang Depok juga pulang. Nah, sekarang tinggal 8. Ada juga yang pulang pergi ada 2, jadi 10 lagi. Nah, tahun ini anak baru insya Allah ada 5 orang. Yatimnya 3, 2 orang mampu. Ya, tahun ini nih, ya kita menerima 5. Ya, yang memang dia benar-benar niat pengen menghafal Quran. Nah, dari 2,5 tahun ini ada santri kita ya yang belum 2 tahun kurang 2 bulan. Ya, ukuran kelasnya masih kelas 2 SMA. Itu sudah hafal 22 juz. Ya, alhamdulillah 22 juz sudah hafal. Kemudian yang kedua orang sini. Ya, kelas 1 SMP. Sekarang naik kelas 2. Itu hafal 17 juz. Ya, nah 2 orang ini memang kuat hafalannya. Ya, yang lainnya masih 8 juz, ada yang 5 juz, paling kecil 2 juz. Ya, nah ini yang saya minta doa daripada jamaah. Ya, mohon doa agar saya dipanjangkan umur oleh Allah supaya bisa terus ya mendidik anak-anak ya supaya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Nah, yang kedua ya, untuk ya pembangunan ya saya batasin santri saya cuma 20, nggak mau lebih dari 20. Sekarang berarti sudah sampai kalau anak baru masuk ini udah hampir 15. Ya, kotanya tinggal 5 lagi, saya tutup udah. Sebab kapasitas kamar di atas 20. Ya, nah ini sekarang masih campur ramai guru di situ. Nah, saya akan pindahkan bekas asrama laki ini, saya mau jadiin kamar guru, ruang guru. Ya, dua kamar di atas. Ya, sebab guru kita juga udah ini juga udah umur 50-an. Ya, jadi ini mau campur sama santri, ini mau pisahin aja di situ siap. Ya. Nah, kemudian karena di situ nanti ya kemarin saya udah bongkar, udah jadiin kamar satu lagi di atas, alhamdulillah udah selesai. Nah, sekarang kita punya ya wacana untuk membongkar ini. Tangganya kan sekarang tangga besi. Saya pengen rubah tangganya coran aja dari dalam kamar, jadi kamar bawah yang di bawah saya akan kalahkan, pengen bikin tangga. Jadi nggak dari luar, nggak tangga besi. Kalau tangga besi kelihatan ini nanti auratnya perempuan. Nah, jadi lewat dalam ya tangganya. Itu yang pertama, saya pengen bongkar itu tangga. Yang kedua, saya pengen bongkar jembatan. Jalanan alhamdulillah sudah tembus. Ya, jadi kalau buat belok belum bisa. Ya, jembatan itu masih lurus. Ya, nggak bisa belok begini mobil, belum bisa. Jadi kita mau giniin. Ya, kita mau gituin biar nanti keluar masuk enak mobil. Ya.
Nah itu kita pengen bongkar insya Allah. Ya itu enggak, kalau itu jangan dipikirin, itu rumah saya. Ya saya nggak perlu bantuannya, ya itu rumah saya. Nah itu aja, jembatan sama itu, ya tangga yang kita pengen rencanain itu. Ya amma ini, yang ketiga ini tuh lihat plafonnya, udah jelek banget. Ya plafonnya, lis-lisnya udah pada copot semuanya. Ya karena berapa bulan yang lalu angin hujan kenceng-kenceng banget. Ya luar biasa. Sampai itu baru kita pasang, pecah tuh, jebol awning tangga, ya udah jebol lagi. Dapur asbes udah 2 kali ganti asbes, sebab di sana nggak ada aling-alingan, udah nggak ada pohon gede, jadi angin kencangnya luar biasa. Ya selama sebulan 2 kali ganti asbes. Ya nah itu terus terang, ya karena di sini juga pondok ya yatim, dan yang nggak bukan yatim pun yang masuk duafa. Ya duafa yang masuk, ya kita keteter, ya dia bayaran ini cuma bisa bayar ustazahnya doang, ya ini cuma bisa bayar ustazah, bayar listrik udah. Ya jadi kas yatim, kas pondok tuh nggak ada sama sekali. Ya kas yatim pondok pun nggak ada, masjid pun nggak ada. Di sini gali lubang tutup lubang. Ya di sini masjid yang bayar khotib masjid kita doang, masjid lain nggak ada yang bayar, bayarnya tahunan. Ya kita tiap Jumat bayar, walaupun nggak seberapa, 200.000. Ya 200.000 muadzin bila 300 habis setiap minggu. Pendapatan kita Jumat 350, 375, 400 itu paling dong. Ya jadi yang nggak bisa itu kotak hanya untuk bayar marbot. Ya yang penting Jumatan jalan dah gitu aja dah. Ya Jumatan jalan walaupun seadanya deh, ya tapi alhamdulillah ya terus tetap berjalan. Nah maka dari itu, nah kartu donatur alhamdulillah ya ada beberapa masjid tinggal yang masih berjalan, At-Taqwa ya sama Al-Maghfirah Bedek sama Pangkalan Ojek. Selain itu mati, udah nggak berjalan donatur. Ya nah jadi sambil ya setiap bulan ya terkadang kita nombokin. Ya terkadang Anda pakai duit ngajarannya untuk nombokin bayar listrik dan lain sebagainya. Ya walaupun ada donatur yang lain yang tertentu, ada juga alhamdulillah. Ya nah itu. Nah jadi ya saya ingin mengajak jamaah ya untuk kita memperbaiki masjid kita. Jadi udah banyak yang bocor nih. Ya genteng udah banyak yang pecah. Ya tulis pada itu berantakan, atas berantakan belum kepegang. Ya, nah nanti kita mau rapiin itu semuanya. Ya kemudian yang kedua jembatan kita akan bongkar. Ya sama nanti kita bikin tangga di dalam. Ya untuk itu saya mengajak jamaah untuk beramal. Ya terserah bebas, ikhlasnya udah. Ya anda nggak potokin. Ente mau ngasih cepet, ente mau ngasih 200 terserah. Ya ini juga buat bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dan ini masjid, ini bangunan semuanya akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Ya oleh karena itu saya ingin mengajak jamaah ya untuk beramal soleh, yaitu menginfakkan sedikit daripada harta kita. Ya silakan dari aneh dulu dah. Ya aneh 500. Yeah.